Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Heliza, NIM 2019 A1H 054 kelas 5B PGSD. Baik, di video kali ini saya akan membuat video mengajar, yaitu tentang pembelajaran mengurutkan peristiwa di teks non-fiksi dan menjelaskan non-fiksi dan fiksi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tematik kelas 5, tema 8, tema 2 tentang bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat, bagaimana kabarnya? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu akan memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsensi dulu terlebih dahulu. Baik, Ibu akan sebutkan namanya. Novi Fatmawati Putri. Hadir. Reni Andriani. Hadir. Rauda. Hadir. Reni. Hadir, Bu Guru. Mita Hailiza. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang urutan peristiwa di teks non-fiksi. Sekarang siapkan buku kalian, tematik kelas 5, tema 8, subtema 2, bahasa Indonesia. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks non-fiksi dan teks fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan salah satu jenis karya tulis. Karya tulis merupakan hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil pemikiran, hasil pengamatan seseorang dan disusun secara sistematis atau urut. Gaya tulis dibagi menjadi dua jenis, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. 1. Teks fiksi adalah kisah suatu sebuah cerita yang dibuat berdasarkan kehayalan atau imajinasi pengarang. 1. Cerita fiksi tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Beberapa contoh teks fiksi adalah 1. Cerpen, 2. Novel, dan 3. Roman. 2. Sedangkan teks non-fiksi adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta, pengalaman objektif, pemikiran, atau analisis dari suatu masalah. Beberapa contoh karya tulis non-fiksi antaranya yaitu laporan, artikel, berita tulis, sejarah, karya ilmiah, kamus, skripsi, dan biografi. Adapun ciri-ciri dari fiksi, umumnya teks non-fiksi memiliki ciri berbagai berikut. Yang pertama, ditulis dalam bahasa formal, resmi, atau baku. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa denotatif, memiliki makna sebenarnya, disusun berdasarkan fakta. Yang ketiga, disusun secara urut. Yang keempat, merupakan temuan baru atau menyempurnakan temuan lama. Butiran-butiran yang penting dalam teks non-fiksi adalah: yang pertama, judul. Yang kedua, pengarang. Yang ketiga, isi yang terdiri dari 1. Daftar isi. 2. Kata pengantar. 3. Glosarium. Keempat, jabaran isi yang dijelaskan. Yang kelima, daftar pustaka. Yang keenam, biodata penulis. Yang ketujuh, lampiran. Tujuan mengidentifikasi teks non-fiksi adalah untuk menemukan informasi penting dalam teks. Yang pertama, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Cara mengidentifikasi teks non-fiksi yang pertama yaitu membaca teks dengan seksama dan memahami makna setiap kalimat pada teks. Yang kedua yaitu mencari kalimat utama. Yang ketiga, menentukan ide pokok atau gagasan pokok dari teks. Yang keempat yaitu kita bisa menggunakan kata tanya pada kapan, siapa, di mana, mengapa untuk mencari suatu informasi. Nah, selanjutnya, baik, sekarang Ibu akan menjelaskan cerita non-fiksi yang ada di buku kalian. Sekarang kalian buka dan amati buku tersebut dan amatilah gambar yang ada di buku tersebut. Di sini. Nah, di situ judulnya Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan, ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Merasa iba, maka kakek Bangau terbang berkeliling mencari tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya kakek Bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya katak dan ketam tersebut ke telaga itu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Iya, Bu Guru.
Gambar tersebut memang mendukung cerita. Jika mendukung, baik, sekarang Ibu Guru ingin menanyakan kepada kalian apa alasan kalian menjawab iya dan jawaban kalian tidak. Baik, ada yang bisa menjawab apa alasannya? Saya, Bu. Ya, silahkan Novi Fatmawati Putri. Alasannya karena gambar tersebut sudah sesuai dengan cerita yang menceritakan tentang sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka kemudian meminta pertolongan kepada kakek bangau. Baik, sekarang Novi sudah paham ya apa itu cerita non-fiksi. Yang lain juga harus paham ya. Baik, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah dan besok dikumpulkan ya. Ya, Bu. Baik, sekarang pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Baik, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir, sekarang Ibu Guru ingin bertanya, apakah anak murid Ibu Guru ini masih semangat? Masih, Bu. Baik, kalau seperti itu, Ibu Guru akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri dan kita pulang, marilah kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Novi Fatmawati Putri. Silahkan Novi Fatmawati Putri. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, selesainya pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya ya. Ya, Bu.